Kembali lagi di channel Lativianto. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe sebagai amal jariah agar channel ini terus berkembang. Beberapa hari belakangan, selain perang antara Israel dan Palestina yang sudah menyita banyak perhatian kita semua, satu hal lagi yang juga sedang menjadi agenda pembicaraan masyarakat adalah pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Pemilu 2024 itu pertarungan politik yang menarik. Pertarungan yang akan berbeda dengan pertarungan politik pada pemilu sebelumnya, yang notabene lebih banyak melibatkan pertarungan politik identitas. Kecebong vs kampret, nasionalisme vs islamisme misalnya. Selalu ada pertarungan politik identitas sehingga masyarakat menjadi terpolarisasi, yaitu ketika masyarakat terbelah dalam dua kutub berseberangan, ya karena isu kebijakan atau ideologi. Pemilihan Presiden 2019 yang mempertemukan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno misalnya. Dukungan para pemilih dengan cepat terbentuk dalam posisi berseberangan, terutama karena tema yang dibawa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut itu berlainan. Satu berbicara tentang penguatan kawasan pinggiran di Indonesia dan yang lainnya ingin mengembalikan kejayaan Indonesia di kancah internasional. Yang satu menggandeng kelompok nasionalis, yang lain mengumpulkan kelompok Islam. Tetapi pemilu tahun 2024 sepertinya akan berbeda. Walaupun masih ada Prabowo yang sudah bertarung di pemilu sebelumnya, namun hampir semua kontestan acara ini wajah baru. Di kubu satu ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di kubu kedua ada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan yang terakhir pasangan Anies Baswedan dengan Caimin. Aku mengurutkan ini tanpa tendensi apapun, dan urutan ini juga tidak menandakan siapa yang seharusnya menang dan siapa yang akan kalah. Semua masih mungkin, dan setiap pasangan calon memiliki hak dan peluang yang sama untuk memenangkan pemilu. Hasil survei hanyalah hasil survei, bukan jaminan menang atau kalah. Itulah kenapa ada pasangan calon yang tidak percaya pada hasil survei, karena menurutnya hasil survei bisa dibuat sesuai pesanan. Sepanjang aku mengikuti perkembangan isu pemilu 2024, menurutku ada dua hal yang cukup mengejutkan. Meskipun dalam dunia politik tidak ada yang perlu dinilai sebagai mengejutkan, karena politik itu dinamis, kapan saja bisa berubah hasil perundingan. Tapi ngomongin kejutan yang pertama setidaknya bagiku adalah begitu cepatnya Anies Baswedan memutuskan untuk bergandengan tangan dengan Caimin, padahal waktu pendaftaran di KPU masih cukup lama waktu itu. Setidaknya di dalam harapanku, Anies tidak perlu secepat itu menetapkan pasangannya agar emosi masyarakat bisa teraduk dan segala sesuatunya masih mungkin untuk didiskusikan. Tapi nyatanya tidak. Ketika sudah ditentukan siapa pasangannya dan ternyata Caimin, maka tidak ada lagi pendiskusian, tidak ada lagi perdebatan dan hipotesa siapa yang akan mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Tidak ada lagi perdebatan panas suara kelompok mana yang seharusnya disasar oleh Anies. Ketika kubu Anies sudah terang benderang, dalam arti bahwa Anies sudah menjatuhkan pilihan pada Caimin, maka pada gilirannya hampir semua mata masyarakat Indonesia kemudian beralih pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di pihak Ganjar Pranowo, pemilihan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Itu sudah bisa ditebak sejak awal. Beberapa pihak menilai dipilihnya Mahfud MD sebagai calon wakil presiden adalah pilihan yang tepat jika mengingat karir politik Mahfud MD yang terbilang komplit, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi bukan itu saja. Secara kepribadian, secara citra personal, Mahfud MD adalah sosok yang dibutuhkan bangsa ini, terutama dalam penegakan hukum. Orangnya lurus dan tegas. Rasa-rasanya ia bukan tipe orang yang neko-neko, bukan tipe orang yang belok dikit kalau misalnya dihantam angin. Mahfud juga tidak pandang bulu. Orang mungkin tidak banyak yang tahu siapa Mahfud MD, tapi sejak perdebatannya dengan anggota DPR, orang mulai banyak kenal, terutama generasi milenial. Meskipun elektabilitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi jika jejak-jejak digitalnya bisa dimainkan dengan baik, orang akan mulai mengenal siapa Mahfud MD sebenarnya. Rekam jejaknya jelas, prestasinya banyak. Yang jelas Mahfud punya amunisi yang cukup untuk mendampingi Ganjar, meskipun belakangan setiap kali ditanya apa yang akan dilakukan dan adakah kemungkinan penyesuaian dengan kehendak partai, Mahfud selalu menjawab dengan kontrak yang sudah ditandatanganinya dengan partai atau pemimpin partai yang meminangnya, yaitu tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Saya mulai agak kebas dengan cara Mahfud menjawab pertanyaan yang selalu dikembalikan ke kontrak saat ia sedang atau dipinang sebagai calon wakil presiden.
Bagi saya, kejutan yang kedua, selain tadi yang pertama, Anies yang terlalu dini menetapkan pilihan untuk meminang Caimin sebagai pendamping dalam pencaturan politik 2024, adalah keputusan tim Prabowo yang meminang Gibran sebagai pasangan wakil presiden. Sebelumnya, kalau tidak keliru, berkembang pandangan bahwa Prabowo Subianto membutuhkan figur Yusril Iza Mahendra sebagai bakal calon wakil presiden, sehingga kemudian berkembang pertarungan dua profesor, Battle of Professor, yaitu Profesor Mahfud MD versus Profesor Yusril Iza Mahendra. Bagi saya pribadi ini tidak cukup menarik. Bergabungnya Mahfud MD ke tim Ganjar menandakan game is over. Itu terjadi jika peta persaingannya adalah Anies dengan Caimin, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan Prabowo dengan Profesor Yusril. Menurutku sudah agak jelas kecenderungannya kemana. Sudah sedikit terbaca siapa yang akan memenangkan pemilu 2024. Meskipun memang tidak sesederhana itu. Ada banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk menentukan siapa pemenang dari pemilu 2024. Dan pemenang pemilu tidak bisa ditentukan saat semuanya masih baru dimulai. Dan itulah yang terjadi, peta politik berubah dan ini sangat menarik. Sungguh sangat menarik ketika Prabowo meminang Gibran sebagai calon wakil presiden. Di awal-awal mungkin terkesan biasa saja, tapi semua tampak seperti pertarungan yang mendebarkan atau tampak akan menjadi pertarungan yang mendebarkan. Ketika kedua orang ini, Prabowo dan Gibran, mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di hadapan partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Garuda, dan PSI. Partai-partai yang mengusungnya. Yang bikin ini menarik adalah pasangan Ganjar Mahfud ini dalam deklarasinya menegaskan pemilu 2024 sebagai pemilu anak muda. Dan mereka berusaha keras untuk menggait suara anak muda. Tapi kemudian mendapat hantaman keras dari kehadiran Gibran yang jelas-jelas anak muda sebagai calon wakil presiden dari kubu sebelah, dari kubu kompetitor. Dan lihatlah, kampanye-kampanye Gibran dalam setiap gerakan kesehariannya adalah kampanye anak muda, bukan kampanye anak presiden. PSI yang mengusungnya juga partai anak muda. PAN selain partai para artis juga partai anak muda. Pemilih Indonesia untuk pemilu 2024 juga didominasi oleh kalangan muda, kalangan milenial. Ini terlihat dari daftar pemilih tetap di KPU. Mereka yang lahir pada tahun 81 hingga 96 mencapai 68,82 juta jiwa, sedangkan generasi X menyusul dengan jumlah 57,49 juta jiwa. Artinya generasi milenial, pemilih muda, lebih banyak ketimbang pemilih dari generasi tua atau generasi baby boomers. Artinya, dalam pemilu 2024 mendatang, generasi muda berusia 22-30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional dengan porsi 56% atau sekitar 114 juta. Separuh dari angka itu adalah mereka akan menjadi pemilih pemula. Di sisi yang lain berkembang juga pandangan bahwa pemilu 2024 bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga secara tidak langsung memilih kingmaker di belakang masing-masing pasangan. Boleh jadi seperti itu dan itu sangat jelas. Tapi di luar itu, yang mau saya bahas adalah pemilu 2024 bukan lagi tentang perang politik identitas seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Saya sepakat jika pemilu 2024 adalah tentang pertarungan gagasan besar tentang negara ini. Apa yang mau diperbaiki dan dicapai di tingkat nasional dan juga apa yang mau dicapai di tingkat global. Selain pertarungan gagasan antar calon, yang dibutuhkan juga adalah pertarungan gagasan atau kalau bisa kontribusi gagasan antar partai, bukan lagi tentang konspirasi blok-blok politik, blok-blok oligarki. Selama ini yang menonjol dari partai adalah pertarungan antar blok, antar partai, antar grup, bukan pertarungan ide dan gagasan tentang pangan, energi, tata ruang, sumber daya ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Politik identitas dan identitas politik akan selalu ada dalam setiap pemilu, tapi titik fokusnya jangan hanya pada itu, bukan hanya untuk memenangkan pemilu, tapi gagasan, visi, misi, dan program kerja apa yang harus diusung untuk kepentingan rakyat. Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan dan harus dipilih masyarakat, itu melihat pada pertarungan yang akan berlangsung di masa depan. Saya tidak sepakat apabila ada kelompok orang yang terlalu mengagung-agungkan fakta-fakta masa lalu. Memang kita tidak bisa menafikan bahwa kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Bung Hatta misalnya, diplomatis dan cerdas secara intelektual. Tapi kita juga harus memikirkan peta masa depan yang sudah berbeda dengan peta masa lalu. Masa lalu cukup dijadikan fakta-fakta sejarah sebagai panduan untuk menyusun arah masa depan.
Oleh sebab itu, karena yang dihadapi adalah pertarungan sekarang dan masa depan, tentu saja pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang punya gagasan dan program kerja nyata tentang persoalan-persoalan hari ini dan mengantisipasi datangnya persoalan baru di masa depan. Realitas hari ini, anak muda memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menentukan pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Dengan karakter dan sudut pandang anak muda yang menarik, di mana mereka memiliki preferensinya sendiri tentang karakter seorang presiden di tahun 2024, maka gagasan yang perlu dipertaruhkan adalah gagasan yang juga harus melibatkan anak muda. Karena pertarungan di berbagai sektor hari ini itu didominasi oleh kalangan muda. Melihat kondisi yang berkembang saat ini, salah satu gagasan yang menurut saya penting untuk diketengahkan adalah peperangan terhadap perubahan iklim dan ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Selain tentu saja gagasan di bidang ekonomi untuk menuju Indonesia Emas 2045, gagasan di bidang pertahanan di mana dunia sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun belakangan, yang dibuktikan dengan mulai intensnya perang Ukraina-Rusia, perang Israel-Palestina, dan menaiknya tensi konflik AS dan China. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Bye-bye.